Geo, Day, kembali lagi dalam acara Fresh Fresh Talk. Talk. Nah, beberapa episode yang lalu Fresh Talk telah membahas tentang hubungan atau relationship, yaitu hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga, hubungan berpacaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan yang terpenting dalam hidup manusia. Apa itu? Yaitu hubungan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas topik ini, mari kita lihat video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devon. Profesi saya di sini sebagai mahasiswa. Menurutmu seberapa pentingkah hubunganmu dengan Tuhan? Menurut saya sih sangatlah penting. Bagaikan bagaikan manusia tanpa oksigen. Manusia tidak bisa bernafas tanpa oksigen. Begitu juga manusia tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasihnya Tuhan. Oke, lanjut saja ke nomor 2. Selama pandemi ini, apa sih yang kamu lakukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Apalagi selama pandemi ini kan tidak bisa beribadah ke gereja. Yang saya lakukan yaitu praise and worship, doa, dan baca Alkitab. Tapi saya tidak melakukannya rutin setiap hari. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah kamu punya waktu rutin untuk berdoa atau baca Alkitab? Saya tidak punya waktu rutin untuk berdoa dan baca Alkitab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Noah, mahasiswa teknik semester 5. Nah, kali ini saya akan bahas sedikit tentang hubungan dengan Tuhan. Nah, pertanyaan pertama itu seberapa penting sih hubungan dengan Tuhan? Nah, menurut saya itu sangat penting, hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Nah, yang kedua itu selama pandemi apa saja sih yang saya lakukan dalam hubungan dengan Tuhan? Dalam hubungan dengan Tuhan itu saya baca Alkitab, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, saya jaga-jaga itu jaga hati, jaga perasaan, jaga mata, jaga diri, kekudusan, terutama kekudusan itu yang paling utama bagi saya. Terus dalam hubungan dengan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, saat kita berhubungan dengan Tuhan, kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja kita bisa lakukan dengan Tuhan. Tuhan siap terima kita, siap bicara dengan kita kapan saja dan di mana saja. Kemudian apakah ada jadwal rutin untuk saya baca firman dan berdoa? Untuk jadwal rutin setiap hari pasti saya akan berdoa dan baca firman Tuhan. Cuma konsistensi waktunya itu yang belum ada sampai saat ini, yang masih jadi pergumulan bagi saya itu konsistensi waktunya. Jadi saya kadang itu dalam baca firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam pujian penyembahan, dalam berdoa, kadang itu saya lakukan itu di pagi hari bisa, ataupun di malam hari bisa, atau keduanya juga bisa, di siang hari, di sore hari. Intinya kapan tergerak hatiku untuk berhubungan dengan Tuhan, atau kapan Roh Kudus menggerakkan saya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Intinya kapan konsistensi waktunya itu yang belum ada sampai sekarang untuk saya berhubungan dengan Tuhan dalam baca Alkitab, dalam berdoa itu belum ada. Cuma dalam setiap hari itu saya rutin berhubungan dengan Tuhan. Cuma kadang bisa pagi, kadang bisa malam, kadang bisa siang, kadang bisa sore. Ya seperti itu. Oke, sekian teman-teman mengenai hubungan dengan Tuhan dari saya. Sama Tuhan itu sangat penting karena kalau kita dekat sama Tuhan, kita semakin dikuatkan, semakin bisa menjalani pencobaan-pencobaan, semakin bersyukur, dan semakin tahu apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan bagi kehidupannya kita. Jadi berhubungan sama Tuhan itu sangat-sangat penting. Sebelum tidur, kita rutin untuk mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga itu kita sama-sama sharing, baca firman, memuji menyembah, dan sama-sama berdoa. Dan hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa, curhat-curhatan, baca firman, dan walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita juga bisa beribadah di rumah masing-masing.
Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari teman-teman kita mengenai hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, Kak Gio membahas tentang pentingnya hubungan dengan Tuhan. Mengapa sih hubungan dengan Tuhan itu sangat penting? Kalau Kak Gio sendiri punya pemikiran seperti ini, mengapa hubungan dengan Tuhan itu sangat penting? Karena hubungan dengan Tuhan itu membuat kita tidak mampu terombang-ambingkan oleh situasi zaman yang cepat berubah ini, ya. Masa yang penuh dengan kejahatan, masa yang penuh dengan kekelaman, masa-masa dalam dunia yang tidak pasti bisa membuat manusia itu kehilangan arah, tujuan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu membuat kita berada dalam posisi yang benar dalam kehidupan kita. Dengan kata lain menjadi dasar. Iya, menjadi dasar, fondasi, ya. Fondasi kehidupan. Fondasi kehidupan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu merupakan fondasi hubungan kita, ya, dengan Tuhan dan menjalani kehidupan kita setiap hari supaya kita tidak mudah terombang-ambingkan, gitu ya. Seperti itu. Artinya dalam untuk membangun rumah, istilahnya membangun rumah butuh fondasi yang kuat. Sama sepertinya itu hubungan kita dengan Tuhan, untuk menjadi kuat juga kita harus membangun dasarnya dulu, ya. Ya, Itu dengan betul. Jadi fondasi kehidupan kita dalam dunia ini adalah hubungan dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah tergoda dengan gila zaman ini, kita tidak mudah tersesat dengan rayuan-rayuan manis dosa dan segala macam seperti itu, ya. Oke. Itu pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Kalau dia sendiri bagaimana kira-kira dia membangun hubungan dengan Tuhan? Cara membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saya mungkin mau sharing sedikit kenapa saya bisa mengenal Tuhan. Selain daripada orang tua saya yang selalu ajar berdoa kepada Tuhan Yesus, sebelumnya saya sendiri tidak punya hubungan dengan Tuhan. Maksudnya saya sekedar tahu kayak begini, misal Kak Gio selalu cerita tentang Adele, tapi saya tidak pernah bertemu dengan Adele. Nah, seperti itu saya dengan Tuhan. Saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan, jadi cuma tahu dari orang tua saja. Ini Yesus. Akhirnya sampai satu kali saya kerja. Saya bersyukur, puji Tuhan dapat tempat kerja seperti itu. Di tempat kerja itu bosnya sangat disiplin, apalagi soal agama. Nah, bosnya bilang setiap orang 1 hari harus ada renungannya ditulis, kemudian difoto, dikirim ke bos. Gua kayak guru Absen, dengan siswa aja ya, gitu. kebetulan tempat kerjanya kan ministry, jadi kayak pelayanan gitu. Iya. Betul. Jadi memang dia mendasarkan pada nilai-nilai Alkitab, kebenaran firman Tuhan. kebenaran firman. Nah, sedangkan saya ini kan baru lulus SMA, tidak punya pengalaman soal Alkitab cuman maksudnya sekedar mau kerja saja. Nah, jadi diberlakukanlah di kantor seperti itu, namanya proyek ketaatan. Wah, yang bagus tidak juga ya proyek. yang tidak menulis Kak Gio, yang tidak buat renungan atau terlambat buat renungan, potong gaji 50.000 satu hari. Berat. Jadi sebenarnya saya melakukan itu karena Tidak mau dipotong gajinya. iya, sebenarnya atas dasar tidak mau potong gaji. Walaupun sebelumnya memang saya berdoa, kalau mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau pergi berdoa, tapi itu sama sekali tidak membuat saya mengenal Tuhan. Sampai waktu saya melakukan proyek ketaatan sedikit demi sedikit, hari per hari. Awalnya saya cuma sekedar yang penting tulis gitu. Yang penting ambil ini saja. Yang penting tulis jadi. Tapi itulah, Alkitab itu kan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup. Yes, betul. Dan firman itu karena dia hidup, maka dia benar-benar berbicara kepada saya. Luar biasa ya. Akhirnya itu juga yang membuat saya akhirnya memutuskan saya harus memberi diri untuk melayani dan dibaptis. Wah, cara Tuhan memanggil Day untuk membangun hubungan iya. melalui pekerjaan ya. Iya, betul. Jadi memang kadang-kadang Tuhan gunakan situasi agak memaksa kita supaya kita menjalin hubungan dengan Dia. Itulah baiknya Tuhan. Ya. Dia memaksa kita kadang-kadang memojokkan kita dalam suatu situasi sehingga kita mampu membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Sehingga kita harus Tuhan gitu. Iya, harus Tuhan. Jadi saya setuju kalau
ada orang yang bilang justru Tuhan yang buat kita dapat masalah. Bukan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan juga yang buat kita dapat masalah. Mengizinkan. Tuhan izin, ya betul Ya. betul. Tuhan izinkan kita dapat masalah supaya kita melihat ada Tuhan di balik masalah. Iya, ada Tuhan. Supaya Jadi kita tidak mengandalkan Ya, kekuatan Kekuatan kita sendiri. betul kakak Ade. kan kadang jadi manusia karena saya nih saya begini saya saya enggak butuh Tuhan kok gitu kan kadang Iya. kadang orang berpikir seperti itu, saya enggak butuh Tuhan kok, Iya. tanpa Tuhan saya bisa sampai seperti ini gitu. Iya iya iya. Jadi Tuhan menggunakan situasi yang sulit, masalah-masalah dalam kehidupan kita supaya kita sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saya harus membangun hubungan dengan Tuhan Ya, ya. akhirnya dari proyek ketaatan itu menjadi kebutuhan untuk saya. Bahwa saya setiap hari harus melakukan renungan supaya saya bisa semangat kayak Ya, gitu. betul. Jadi kalau tidak renungan itu kayaknya ada sesuatu yang kurang. Iya. Betul. Seperti minum kopi, Adel. Itu Kak Gio itu kan setiap hari harus minum kopi pagi. Kalau tidak minum kopi pagi hari, itu seperti ada yang kurang. Nah, kalau kita sudah terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, saat duduk kita baca firman Tuhan, satu hari kita tidak lakukan, pasti kita gelisah. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Nah, itu membangun hubungan dengan Tuhan itu akan membuat kita merasa sesuatu yang kurang ketika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan dalam satu hari. Jadi memang bagaimana kita mau mengawali hubungan kita dengan Tuhan? Tadi dia sudah bilang, saya dulu itu cuma dengar dari kata orang. Jadi dia belum tentu percaya bahwa Iya, Tuhan itu ada atau tidak. Iya, berdoa dalam namanya Tuhan Yesus itu belum tentu membuat saya menjadi anak Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Bisa jadi saya anak Tuhan yang dibuang. Jadi memang benar ya, kadang-kadang kita jadi bukan karena kita rajin ke gereja, rajin ikut komsel, kita itu sudah punya hubungan dengan Tuhan. Iya. Kadang Ya. kan orang beranggapan bahwa saya kan sudah ke gereja, saya kan sudah Terlibat melayani. Rajin ke gereja, rajin ikut sel, artinya kan hubungan saya dengan Tuhan itu sudah lancar, Sudah mulus lancar, gitu. mulus. Ada juga orang yang beranggapan ikan hubungan dengan Tuhan itu dengan cara berdoa. Nah, kita kan kadang Tuhan saya mau ini. Kita kan ucapkan apa yang kita mau ke Tuhan. Apakah itu juga disebut dengan hubungan dengan Tuhan? Justru kalau menurut saya dari yang saya alami, karena waktu saya menjalani proyek ketaatan, setelah jadi baca firman, renungan, setelah itu kita kumpul untuk kita pujian, penyembahan, doa. Nah, saya rasa memang itu paket penting untuk menjadi sebuah hubungan. Jadi harus Doa, baca firman, dan menyembah gitu ya, penyembahan ya kita. maksudnya iya, bagaimanapun bentuk penyembahannya, mau kita hanya berkata-kata Tuhan kamu baik, itu menjadi menjadi satu jalinan hubungan. Kan ini kan Tuhan kita nggak lihat gitu, jadi bagaimana itu Kak Gio? Ini Tuhan kita nggak lihat, iya. gimana Oke. menjalin hubungannya gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan yang namanya itu kita harus mulai dengan kata percaya. Nah, percaya itu adalah meyakini sesuatu. Nah, jadi ketika kita ingin menjalin hubungan dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar nyata. Suatu ketika ada seorang anak remaja datang kepada Kak Gio. Sekarang dia sudah pemuda, dia sudah kerja, ya. Datang malam-malam, datang jam 12 malam, guys, ya. Jam 12 malam. Hanya apa? Datang ke rumahnya Kak Gio, ketok-ketok pintu, terus saya bukakan jam 12 malam, cuma satu pertanyaannya. Dia katakan, "Kak Gio, beritahukan saya bahwa Tuhan itu ada." Dia bilang gitu. Cuma itu jadi orang sudah mau tidur, tiba-tiba dikasih tahu ya, beritahukan sama saya bahwa Tuhan itu ada. Untung Kak Gio udah bilang Tuhan sudah bobo. Hampir saya bilang pulang Tuhan sudah. Tapi waktu itu saya suruh duduk, ayo silakan masuk ya. Akhirnya anak remaja ini masuk dan saya cerita. Dia bilang, bagaimana supaya saya percaya Tuhan itu ada. Terus saya tanya cuma begini, kau percaya bahwa angin itu ada? Oh iya, saya percaya. Bagaimana kau bisa tahu angin itu ada? Kan dia berhembus, saya bisa merasakan hembusannya. Begitu pula dengan Tuhan. Walaupun Tuhan kita tidak melihat Tuhan, tapi kita dapat merasakan Tuhan menjamah hidup kita.
kita dapat merasakan situasi-situasi tertentu di dalam kehidupan kita, kita melihat ada pertolongan Tuhan itu nyata. Jadi Tuhan itu nyata, walaupun kita tidak lihat. Jadi kita harus percaya, meyakini bahwa Tuhan itu ada, sehingga kita mampu membangun hubungan dengan Dia. Bukankah dalam Ibrani 11 ayat 1 ya, kita dulu saya bacakan ya, Ibrani 11 ayat 1 dia bilang gini, iman atau kata percaya, iman, percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita bertanya Tuhan itu ada, kita harus percaya. Kita beriman bahwa Tuhan itu ada walaupun kita tidak melihatnya, seperti tadi angin. Jadi percayakanlah diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan ya. Itu dengan lebih baik. Dan memang Tuhan itu benar-benar nyata ya. Ketika kita menghadapi situasi sulit, persoalan yang bikin kita pusing, terus kita baca firman, kita menyembah melalui puji-pujian, kita bisa merasakan kedamaian. Kedamaian dalam hati kita, dalam pikiran kita, seperti itu ya. Jadi memang membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, melalui doa dan baca firman, itu Tuhan akan memberikan kedamaian dalam hati kita. Walaupun masalah kita tidak langsung selesai, persoalan hidup kita tidak langsung selesai, tapi Tuhan sudah memberikan kedamaian dalam hati kita untuk melewati tahap demi tahap di dalam persoalan kehidupan kita. Itulah di situ bahwa Tuhan benar-benar nyata, Dia menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia. Ini yang menarik Kak Gio, karena waktu saya flashback kehidupan saya waktu belum mempunyai hubungan dengan Tuhan itu biasa saja, masalah-masalah kecil, paling masalah kecapean kerja atau berantem sedikit dengan saudara, berantem pun karena apa, mungkin paling karena sampoku dihabiskan atau karena baju dipakai tanpa bilang-bilang, masalahnya begitu. Tapi ketika saya sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, masalahnya jauh lebih berat. Masalah keluarga berpisah, masalah ada saja masalah. Ada iya, masalah-masalah berat. masalahnya yang lebih berat, tapi perbedaannya seperti yang Kak Gio bilang, saya bisa lalui semuanya tanpa mengeluh. Ya mungkin adalah kayak Tuhan sakit, capek, tapi karena kita punya Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, sempat yang kita percayakan kan, sempat di belakang kita di flash talk sebelumnya juga sempat membahas tentang sahabat. Nah itu yang menarik, bahwa Tuhan juga mau menjadi sahabat kita. Jadi ketika kita cerita, karena Dia Tuhan bukan sekedar manusia, Dia punya solusi. Betul-betul Kak Gio, waktu saya sampai sempat bertanya waktu mulai dekat sama Tuhan, apalagi yang bilang jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, cinta mula, itu masalah bertubi-tubi tidak berhenti. Masalahnya orang tua, adekku, terus masalah anaknya lagi, anaknya adik, pokoknya kayak bertubi-tubi, keluarga besar pun terlibat dalam masalah. Tapi setelah akhir tahun saya sempat sharing sama kakak saya, sadar enggak, tahun ini tahun terberat buat saya. Dia bilang iya, tahun terberat untuk kita sekeluarga, tapi kita bisa lalui dan kita tidak rasa, bahkan kita tidak rasa bahwa tahun sudah berlalu. Itu ajaibnya punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan berikan kekuatan, Yes. Tuhan berikan kemampuan ya untuk melewati. untuk melewati semuanya. Memang Tuhan kan tidak pernah berjanji seperti lagu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jadi Tuhan menyertai kita kalau kita percaya, punya hubungan dengan Dia, Dia akan menyertai kita selalu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Kak Gio, saya mau tanya nih Kak Kade, apa saja yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan? Dosa mungkin. Dosa karena kalau kapan-kapan ini Kak Gio, memang Kak Gio ini sudah jadi guru agama, sudah pengkhotbah, tapi masih saja biasa jatuh dalam dosa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jatuh dalam dosa gitu ya, jatuh dalam dosa seperti kalau kita ngajar itu paling sering jatuh dalam dosa marah-marah gitu ya. Karena di sekolah itu saya termasuk salah satu guru yang bukan pemarah, yang agak suka kalau anak-anak ya agak marah gitu. Kalau anak-anak buat kesalahan saya marah. Dulu gitu saya ya. waktu SMA dibilang guru killer. Oh gitu ya. Sampai sekarang Padahal enggak membunuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak sengaja bicara hal-hal yang tidak pantas. Kalau kita sementara bergurau,
melakukan hal-hal yang tidak pantas, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Setelah itu iblis mulai mendakwa kita. Jadi waktu kita mau berdoa sama Tuhan, iblis bilang begini, Gio, kau motong kau datang berdoa sama Tuhan, baru tadi kau sudah bicara kotor. Kau bicara kotor itu orang yang injak air di depanmu, sampai waktu kena mukamu kau bicara kotori. Waktu kau datang dengan Tuhan tidak layak, kau orang berdosa. Tuhan tidak menyukai orang berdosa. Jadi kadang-kadang dosa itu membuat intimidasi dalam diri kita sehingga kita tidak mampu untuk melihat Tuhan. Ya, tidak mampu merasakan bahwa Tuhan, apalagi kalau kita sudah satu kali jatuh dalam dosa, terus kita membiarkan diri kita terus ada dalam dosa, lama kelamaan dosa itu makin membuat kita terpisah dengan Tuhan, gitu ya. Dosa itu, pelanggaran kita akan membuat kita terpisah dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2 ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Jadi dosa kita, kejahatan kita yang membuat kita kadang-kadang terpisah dengan Allah. Bukan Allah memisahkan diri dari kita, tapi kita yang memisahkan diri dari Allah ketika kita berdosa. Nah, jadi Allah memang tetap ada di posisi yang kudus. Allah tetap memanggil kita. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita berdosa, aduh saya rindu datang sama Tuhan, tapi ada hati kita takut, jangan mau kok. Kau sudah bikin ini, kau sudah bikin ini. Nah, Tuhan tidak ampuni. Iya, Tuhan tidak ampuni kau. Jadi itu sebenarnya intimidasi dosa yang membuat kita tidak bisa membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah lakukan dosa, terus kita terintimidasi, katakan sama diri kita, hey Gil, memang kau sudah berdosa, tapi ketika engkau mengakui semua dosamu di hadapan Allah, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, maka Bapa kita di surga juga akan mengampuni kita. Nah, Gitu ya. kan tadi Kak Gil bilang hubungan kita dengan Tuhan itu dosa. Dan kalau kita sudah minta ampun, Tuhan mengampuni. Pasti Tuhan mengampuni. Saya mau tanya Kak Gil, di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Di mana saja. Berhubungan dengan Tuhan itu tidak dibatasi dengan waktu, ruang, tempat gitu ya. Kadang-kadang Kak Gio kalau lagi mandi, tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk menyembah, saya menyembah di kamar mandi. Saya menyembah. Jadi menyembah di kamar mandi. Ketika saya ada di atas motor, tiba-tiba Tuhan memanggil saya untuk menyembah, untuk berdoa, saya menyembah sambil berdoa. Tapi mata tidak tertutup, mata tetap terbuka sambil menyembah. Kadang-kadang saya itu kan paling tidak suka pakai kaca helm gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya sudah masuk dalam hadirat Allah di atas motor, saya tutup helm saya. Karena apa? Itu air mata saya bisa meleleh banyak. Karena apa? Hadirat Allah itu membuat kita merasakan sukacita yang besar. Bukan karena sedih, tapi sukacita Allah ada dalam hidup kita. Kita bisa menangis bahwa betapa baik Allahnya di dalam kehidupan kita. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita mau tidur, berdoa. Di atas motor, di atas mobil, sambil masak, sambil belajar. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan kondisi. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa dia menjalin hubungan dengan Tuhan itu ketika dia berada di dalam gereja, ketika dia berada di dalam satu komunitas rohani gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ini loh hubungan saya dengan Tuhan gitu. Sometimes, kadang kita lupa yang namanya hubungan adalah timbal balik satu orang dengan orang lain. Jadi yang namanya hubungan dengan Tuhan adalah timbal balik antara kita dengan Tuhan. Baru-baru ini saya juga merasa kayak mungkin kayak kekeringan Kak Geo. Iya kan, karena pandemi ini. Iya, pandemi bukan karena pandemi sih sebenarnya, saya lebih ke iya sih, salah satunya juga memang pandemi berpengaruh. Tapi adalah karena mungkin saya menganggap semua itu sebagai rutinitas. Karena sudah sering kayak Kak Geo bilang ada jadwalnya apa. Saya jadi ingat ada pendeta, salah satu pendeta dulu pernah bilang harusnya hembusan nafas kita pun itu doa. Artinya maksudnya waktu kita sedang melamun harusnya kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan kan ada di mana-mana dan Tuhan mendengar kapan saja. Jadi harusnya waktu kita lagi melamun kita libatkan Tuhan. Itu yang dibilang supaya tidak kerasukan. Melamun tapi tidak kerasukan. Ya mungkin begitu. Terus
baru-baru ini kan saya kayak rutinitas, semuanya rutinitas, sampai saya sharing sendiri sama teman sel, gimana ya, saya bingung, saya mau bagaimana, mau maju salah, saya mau maju kayak tidak berani, mundur pun saya tidak berani. Ini saya berbicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Saya merasa kayak saya mau maju dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya tidak berani. Tapi untuk mundur juga yang kayak jauh dari Tuhan, lebih tidak berani lagi. Apa yang membuat Kadek maju salah, maksudnya maju, intinya maju salah, mundur salah, kayak gitu kan? Iya, karena kering. Kering itu artinya kayak semua saya menganggap itu rutinitas. Berarti stagnasi, dia berada dalam situasi yang stagnasi, ya. Dia berada dalam sesuatu yang stuck, yang tidak mampu bergerak, gitu ya. Nah, menarik ini Kadek Gio. Kadek membahas kekeringan. Nah, bagaimana tuh Kadek mengatasi kekeringan? Kalau masalah kekeringan, semua orang percaya mengalami, saya juga mengalami hal demikian. Saya pun mengalami. Tapi kalau berbicara bagaimana kalau saya mengatasi kekeringan dalam hidup saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, yaitu saya memaksakan diri. Kadang-kadang memang kita tidak mampu mendengar suara Allah lagi. Ya kan kadang-kadang kan kita kalau kita dekat dengan Allah itu kan kadang-kadang enaknya, kadang-kadang kita bisa dengar tuh Allah kayak bicara gitu di Iya, kayak memang jelas gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita mengalami stuck itu kita tidak mendengarkan suara Allah. Waktu Kak Gio biasa mau berkhotbah, tiba-tiba Kak Gio mengalami kekeringan, tidak mendengarkan suara Allah. Biasanya kalau Kak Gio baca firman Tuhan itu kayak Allah langsung berbicara bla 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 bla, enak. Tapi ada situasi waktu saya kering, saya baca firman Tuhan berulang-ulang tidak mengerti. Saya tidak mau berulang-ulang sampai suatu ketika saya mau berkhotbah ini, saya sampai taruh itu Alkitab di atas kepala. Saya taruh di atas Alkitab itu, saya menangis, Tuhan jangan pergi dari saya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu. Jadi saya memaksakan diriku minta belas kasihan Tuhan. Ya, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengasihi saya, supaya Tuhan tidak jauh dari saya, supaya Tuhan berbicara kepada saya. Dan akhirnya benar, ketika kita sungguh-sungguh memaksakan diri untuk datang kepada Tuhan berulang-ulang kali, maka Tuhan itu akan berbicara kepada kita seperti itu. Jadi kita harus memaksakan diri. Jangan kalau kita sudah stuck, kita berhenti berdoa. Kita sudah stuck, berhenti baca firman. Kita sudah stuck, berhenti menyembah Tuhan. Jangan. Walaupun kita stuck, kita tidak mendengar suara Allah, paksakan diri kita menyembah Allah. Kadang kan karena mereka karena rutinitasnya mereka terlalu berat, apalagi kan dalam situasi pandemi ini, situasi gimana mereka memaksa kita untuk produktif sendiri di rumah terus tanpa kemana-mana harus produktif, harus kuliah, harus kerja, harus pokoknya dalam masa pandemi ini mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa ini masa sulit gitu, ini masa saya sudah capek, saya sudah capek ini beraktivitas. Nanti saya berhubungan lagi dengan Tuhan. Gitu. Kadang kan kita menomorduakan Tuhan kan? Karena kita punya pemikiran dibatasi bahwa saya membangun hubungan dengan Tuhan itu nanti kalau sudah pulang kerja, nanti kalau sudah mau tidur. Setuju Kak Gio, itu betul. Itu karena kita dibatasi. Coba kita tidak membatasi pikiran itu. Saya kalau habis bangun tidur itu kadang-kadang saya sudah pergi mandi sambil menyanyi, terus sambil pakai pakaian untuk pergi kerja, sambil pakai sepatu menyembah. Saya lakukan itu. Saya menyembah karena apa? Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia tidak mau kita menyembah datang cuma duduk diam, tidak. Tuhan mau kita menyembah Dia seperti saya katakan, walaupun kita melamun, kita libatkan Tuhan. Jadi sambil pakai sepatu saya menyembah, pakai kaos kaki saya menyembah, cari jaket saya menyembah, terus menyembah dan menyembah. Akhirnya ketika masuk dalam hadirat Tuhan saya langsung berdoa. Setelah itu baru saya berangkat melakukan pekerjaan saya di sekolah, berangkat mengajar. Di motor kadang-kadang kalau Tuhan panggil lagi menyembah lagi. Seperti itu. Jadi memang jangan kita membuat ini, Dede mengantuk sekali Mak ini. Tidak ada kekuatanku untuk berdoa. Tidak. Karena kita membatasi diri kita. Padahal Tuhan itu tidak membatasi kita. Bagaimana caranya kita, metodenya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu kan masalah hubungan karibnya kita dengan Tuhan. Ya. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin tidak ada batasan-batasan yang kaku. Harusnya tidak ada batasan-batasan yang kaku. Iya. Tadi Kak Gio bilang bahwa jangan membatasi diri kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena saya pun selama pandemi
awalnya kan ini maksud Tuhan datangkan pandemi ini untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Awalnya kan tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak ada kayak tuntutan untuk harus begini. Terus hubungannya lancar. Lama kelamaan pasti orang sudah bersosialisasi lagi dengan pandemi ini, artinya sudah hidup berdampingan. Beradaptasi dengan pandemi ini. Jadi akhirnya harus produktif, harus kerja, harus kuliah, harus Apalagi pertemuan Zoom tambah banyak ya, Kak Adel, tidak mengenal waktu. Justru karena itu yang membuat kita capek, kita membatasi diri. Nah, jujur saya pun merasakan itu, Pak, karena mungkin saya sudah sharing ke teman-teman yang lain bahwa saya karena terlalu banyaknya aktivitas sampai saya membuat saya kayak Tuhan nanti deh, mungkin Tuhan mengerti kok gitu kan. Tuhan mengerti kok, saya lagi capek. Itu pun karena pelayanan juga kan kadang kan kita mengatasnamakan pelayanan, betul gitu. Kak Adel. Ini kan karena pelayanan juga Tuhan, jadi Tuhan mungkin mengerti. Tapi semakin saya menjauh dari Tuhan, kok semakin yang itu tadi kering. Terus kayak kayak mau baca Alkitab ya percuma, maksudnya enggak ada yang masuk, enggak ada jadi rema, enggak ada jadi percuma, jadi ya sudahlah gitu. Jadi makin jauh gitu. Jadi kayak kayak Tuhan lagi ingatkan gitu. Kalau jangan terlalu jauh karena Tuhan itu kayak memonitor kita. Tuhan melihat kita dari jauh. Ini kok semakin jauh. Jangan sampai Tuhan tegur baru kita mau berhubungan lagi. Jadi jangan membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak membatasi hubungannya dengan kita gitu. Membatasi diri mungkin. Membatasi diri. Jadi teman-teman jangan membatasi diri. Ya, jadi sebenarnya kita semua manusia punya hubungan dengan diciptakan untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tapi karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, itu menjadikan kita sebagai manusia yang berdosa dan akhirnya dosa yang menghalangi kita. Nah, ilustrasinya tuh seperti ini Kakak Adel. Ini kita. Ya kan? Ini kita berhubungan langsung, awalnya manusia dan Tuhan langsung berhubungan. Tapi ada dosa yang menghalangi. Nah, karena itu Tuhan Yesus datang dan dia memindahkan dosa itu dari kita kepada dia. Jadi kita bisa secara langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi pembatas ya. Jadi seperti yang Kak Geo bilang bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus diawali dengan kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Itu intinya, beriman kepada Yesus Kristus ya. Percaya kepada Karena Yesus sendiri yang mengangkat dosa itu, akhirnya kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Dan itu membuat kehidupan kita menjadi lebih menyenangkan, lebih sukacita, damai sejahtera, lebih baik. Sekalipun kita tidak akan terhindar dari masalah, tapi kita tidak akan punya sukacita yang lebih daripada sukacita yang dari Tuhan. Kalau kita hidup di luar dari Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Buat teman-teman yang sedang nonton Fresh Talk, teman-teman boleh berbagi pengalaman kalian tentang bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan. Teman-teman boleh klik di kolom komentar bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan, atau melalui IG kami di Fresh Gen GCC atau Excel GCC. Bertanya boleh juga ya. Saya selalu bertanya boleh tidak di kolom komentar? Boleh. Nanti kita jawab. Nanti Sergio yang menjawab dan kawan-kawan tentunya kawan-kawan yang lainnya, teman-teman. Oke, nah teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Sekian dari kita.